Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fatihatan Allah Ta'ala yaftahu alaina futuhal arifin wa yaj'aluna minal ulama'il amilin kama nakrauha biniyatin Allah yursilu mitla sawaba qiraatina la arwahi abaina wa jadadina mahatina wa jaddatina wa umum arwah muslimin muslimat nakhussu khususan ila arwah al-mu'assisin wal mutabarri'in li hadzal masjid wa khususan ila arwah ulama'ina masyayikhina asallahu subhanahu wa ta'ala yanfa'ana bi ulumihim fid darain wa man akrauha aidan yatina Allah yubariku fi a'marina wa amwalina wa zurriyatina wa yashfi mardana wa yarhamu amwatana wa yaqdi jami'a hawajina hadhihi niyaqliha al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ma'ba'du, yang saya hormati para guru, asatidzah, bapak hadirin, pengurus serta jamaah Majelis Ta'lim Masjid Jami' Al-Diya Guru Sya'ban. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada pagi hari Selasa ini tanggal 29 Safar 1446 Hijriah bertepatan dengan tanggal 3 September 2024. Allah Subhanahu wa taala masih selalu melimpahkan kepada kita dengan berbagai macam nikmatnya, sehingga ke semua itu kita sama-sama dapat hadir mengikuti pengajian tafsir. Tidak lain harapan kita semoga keberadaan kita di tempat yang mulia ini setelah kita melaksanakan salat subuh berjamaah tercatat di sisinya sebagai amal ibadah yang diterima, dosa-dosa kita diampuni, serta ilmu yang kita tuntut jadikan ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Halaman 155. Al-ghayatu minan nazari al-i'tibaru. Al-ghayatu minan nazari al-i'tibaru. Al-ghayatu tujuan maksud kita diperintah melihat. Allah perintah kita melihat makhluk-makhluk ciptaan Allah. Allah perintah kita melihat makhluk-makhluk ciptaan Allah. Apala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat wa ilas samai kaifa rufi'at wa ilal jibali kaifa sutihat wa ilal ardi kaifa sutihat wa idzal. Nah, itu diperintah Allah untuk menggunakan mata melihat. Nah, tujuannya apa itu? Bukan hanya sekedar melihat, tapi tujuannya al-i'tibaru. Nah, tujuan melihat itu adalah memperhatikan, memikirkan. Ya. Jadi bukan hanya semata-mata melihat, tapi memikirkan, memperhatikan tentang keajaiban. Ya. Tentang keajaiban bagaimana Allah Subhanahu wa taala menciptakan makhluk-makhluk tersebut. Nah, itulah arti ghayah minan nazar. Wal muradu minan nazari huna nazaru tibarin wal istibsar. Nazaru tibari wal istibsar. Yang dimaksud dari perintah kita melihat adalah nazar i'tibar, melihat sambil memperhatikan, memikirkan. La mujarradun nazar, bukan semata-mata melihat. Jangan semata-mata melihat gitu, keindahan alam gitu aja.
Faka'annahu ta'ala yaqul, seakan-akan Allah berfirman, unzuru ayuhan nasu nazara tadabburin wa tibar. Wahai hamba-hambaku, wahai manusia, maksudnya hamba-hambaku manusia, unzuru, lihatlah, ya, makhluk-makhlukku dengan apa? Nazara tadabbur, melihat disertai dengan memikirkan, wal i'tibar, sambil menjadikan nasihat. Apa yang Allah Ta'ala perintah lihat pada ayat kita ini, bukan yang ada di surat kita, ayat ini yang kita sedang bahas, yaitu ila khuruji hadhihi simar. Kamu perhatikan keluarnya buah-buahan, keluarnya buah-buahan, keluar buah-buahan, keluar dari mana? Dari tanah dan air. Kalau hanya tanah aja nggak mentik, tanah sama air, Allah turunin hujan dari atas, ya, kemudian hujan itu meresap ke tanah, kemudian mentik pohonan. Nah, coba kamu lihat buah-buahan yang keluar tuh, ya. Mini betida'i khurujiha, perhatikan dari awal keluarnya, awal keluarnya maksudnya ketika keluar, saat awal keluar sampai berakhir matang. Dari awal keluarnya dari pohon itu, bahkan dari mentiknya pohon itu dari tanah sampai najiha, sampai berakhir matang, kan udah matang petik, wuzuhuriha, sampai nampak. Kaifatan takilu min halin ila halin, bagaimana itu buahan sejak dari mula keluar sampai ente petik matang, min halin ila hal, berpindah dari satu fase ke fase lain, min halin ila halin, berpindah-pindah dari, ya, dari keadaan ke keadaan lain. Fil launi wa raiha, kamu perhatikan al-laun wal raiha, warna dan bau dan aroma, ya, warna dan aroma. Kalau belum matang hijau, udah matang, ya, merah, kuning. Raiha, aromanya, masya Allah. Padahal asalnya satu, yaitu tanah dan air. Kalau udah menjadi buah-buahan, ya, warnanya lain-lain, aromanya lain-lain. Aroma, ya. Wasiwar wal kibar, ada yang kecil, ada yang besar. Bahkan satu macam buahan aja ente nggak bisa hitung, macam-macam, satu macam aja. Ya. Pokoknya mangga satu macam, satu macam mangga, lain-lain. Ada yang bentuknya bulat, ada yang lonjong, ada yang besar, warna, aromanya lain-lain, rasanya lain-lain. Bahkan itu satu macam, hanya mangga, belum yang lain-lain. Al-halawah, yang manis, wal hamudah, yang asam. Yang masnya asam, padahal bahannya sama. Ta'ammalub tidak asam. Perhatikanlah, ya, saat Allah mula-mula membuat pohon itu berbuah. Hatta yakunu ba'duhu murran, ada yang sebagian pahit. Ya, kan kalau belum matang pahit. Wa ba'duhu malihan, sebagian lagi asin. La yuntafa'u bisyai'in minhu, saat dia pahit dan masih asin belum bisa digunakan. Summa idzan taha wa nadija, kemudian apabila buahan itu sudah, ya, sudah di puncaknya dan sudah matang, yang tadinya sepet, yang tadinya pahit menjadi
manis. Ya. Kemudian apa? Thayyiban, enak, nafi'an, manfaat. Bahkan mustasahul mazak, bahkan mustasahul mazak, mustasahul mazak, bahkan enak dirasakan. Ya. Enak dirasakan. Fasubhanal ilahil khallaq, maha suci sang pencipta, maha suci Allah al-khallaq yang maha menciptakan segala-galanya. Nah, itulah tujuan daripada kita diperintah Allah melihat buah-buahan. Pada ayat ini, ya ayat yang lain tentu bukan buahan, apalah yang dulu ilal ibili ilal apa lain lagi itu ayatnya yang kita bahas ini ayat yang sedang kita baca surat Al-An'am. Walihadza khatamal ayata biqaulihi, oleh karena itu Allah menutup ayat ini, ayat yang memerintahkan kita melihat dan memperhatikan buah-buahan, Allah tutup dengan firman-Nya. Inna fi dzalikum la ayatin liqaumin yu'minun. Nah, inna fi dzalikum, sesungguhnya fi dzalikum, kalau kamu memperhatikan buah-buahan yang aku ciptakan itu, kamu memperhatikan, niscaya menjadi ayat tuh ya. Menjadi tanda-tanda, tanda Allah ada, Allah Maha Kuasa, Allah Maha Esa dan seterusnya. Tapi bagi mereka yang mau beriman. Nah, kalau nggak mau beriman, walaupun disuruh lihat juga. Nah, jadi ini semua menjadi tanda dan alamat bagi mereka yang beriman. Jadi ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan hambanya beriman dengan adanya Sang Pencipta Allah, Allah Maha Kuasa, Allah Maha Esa. Itu dalilnya apa dalilnya? Bukan dalilnya qauluhu ta'ala. Itu bukan, itu dalil nakli namanya. Nah, ini kalau ini dalilun nazar, dalilul akli. Jadi ketika Allah Ta'ala suruh hambanya beriman, bukan hanya sekedar disuruh-suruh aja. Pikirin. Ya, semuanya itu masuk akal. Kalau kamu menggunakan akal sehat, setelah memikirkan makhluk Allah Ta'ala tersebut, pasti kamu akan beriman. Ya, itu kalau kamu mau mikirin. Ya, kalau kamu mau menggunakan akal sehat. Ya, jangan akal taruh di dengkul. Kan manusia dikasih akal tapi nggak pernah digunakan buat mikirin. Jadi taruhnya di mana tuh? Dengkul. Nah, jadi inna fi dzalikum, apa tuh isyarat inna fi dzalikum, yang demikian itu ai inna fi khalqi hadhihi zuru'i wasimat. Allah menciptakan az-zuru' wasimat. Zuru' itu buah-buahan, biji-bijian itu zuru'. Kalau simar buah-buahan. Ya, kalau biji-bijian kan pohonannya nggak punya batang. Biji-bijian pohonnya nggak punya batang, seperti padi, gandum, itu biji-bijian. Kalau simar buah-buahan yang ada batangnya, korma. Ya, nah kalau di Arab korma, sini duren, itulah. Kan nah ayat Quran turun di Arab, orang Arab nggak kenal duren, ya, apaan? Korma, zaitun, tin. Ma'akhtilafil askali wal ajnasi wal alwan. Apa itu? Biji-bijian, buah-buahan berbeda-beda bentuknya, berbeda-beda jenisnya, berbeda-beda warnanya. Belum lagi berbeda-beda rasanya. Nah, padahal asalnya satu, yaitu air dan tanah dan air. Nah, itu semua ladalailu bahiratun, menjadi dalil yang sangat jelas. Dalil yang pertama adanya dulu, adanya Allah, adanya Tuhan. Ya. Jadi yang pertama yang diajak mengakui adanya Tuhan dulu. Kan
Kan ada manusia-manusia yang tidak mengakui adanya Tuhan. Nah, pertama Allah itu ada. Ya. Dari mana tahu Allah ada? Nah itu ada buah-buahan. Ya. Kalau nggak ada Allah, kalau nggak ada yang bikin gitulah. Kalau nggak ada yang bikin, ada nggak itu buah-buahan? Nah, nggak ada yang bikin. Kalau nggak ada yang bikin, ada nggak tuh buahan? Nah itu. Ya. Nggak ada yang bikin. Nggak usah buah-buahan yang sedemikian rumit itu. Apa aja yang sangat sederhana yang ada di depan kita, benda yang sangat sederhana yang ada di depan kita. Kalau nggak ada yang bikin nggak mungkin jadi. Apalagi buah-buahan yang warnanya lain-lain, yang rasanya lain-lain, yang bentuknya lain-lain. Yang pertama itu dapat dijadikan atas adanya Tuhan yang bikin tuh tadi, yang bikin tuh. Ya. Nah setelah itu baru yang bikin itu maha kuasa. Kalau dia nggak kuasa nggak mungkin bisa. Yang ketiga maha esa, atu. Nah, dari apa kaitannya? Kalau maha kuasa agak mudah kan? Kalau dia nggak bisa nggak mungkin ada maha kuasa. Tapi kalau maha esa kok dengan adanya buahan yang ciptain esa? Adanya semuanya yang bikin atu. Kalau yang bikin banyak nggak mungkin ada. Kalau yang bikin banyak nggak mungkin ada. Karena tiap-tiap yang bikin punya keinginan masing-masing. Kira-kira yang mau dibikin jadi nggak tuh? Kalau yang bikinnya banyak, setiap yang bikin punya keinginan sendiri-sendiri. Kira-kira jadi nggak tuh? Nah, yang satu ingin begini, yang satu begini, yang satu begono. Kalau begini-begini kan sama. Satu begini, yang satu begono. Kira-kira yang dibikin jadi nggak tuh? Nah adanya, terjadinya, terciptanya yang dibikin, dukun yang bikin atau. Jadi sekaligus nih, adanya Tuhan, Tuhan itu Allah, Allah Maha Kuasa, Allah Maha Esa. Nah itulah tujuan daripada kita diperintah apa? Melihat, memikirkan, bukan hanya sekedar melihat dengan pandangan yang kosong. Baik, kemudian tasbihu aqaidil musyrikin. Nah, tasbih apa itu tasbih? Ya. Membodohkan akidahnya orang musyrik. Apa itu membodohkan akidah? Kepercayaan orang musyrik itu menunjukkan mereka itu bodoh. Apa itu bodoh? Ya. Enggak menggunakan akal sehat, bodoh. Ya. Kalau Rocky Gerung bilang dungu. Namanya dungu. Bodoh, dungu. Ya, orang musyrik itu yang menyekutukan Allah, yang menduakan Allah, yang mengatakan Allah itu bukannya Allah tapi yang lain. Itu dungu, bodoh. Wa ba'da hadzal bayanil mustafidi fi dalailil khalqi wal ibda. Setelah Allah terangkan dengan keterangan yang al-mustafid, dengan keterangan yang luas tentang apa tadi itu? Dalil bahwasanya Allah sang pencipta, ya, ciptaannya sangat luar biasa. Setelah itu tadi itu semua, maka datanglah ayat berikutnya, tatahaddasu anil musyrikin, berbicara tentang mereka tuh orang-orang musyrik yang tidak menyembah Allah. Pada waktu itu orang musyrik ada di Mekah pada waktu turun ayat. Wa min tawafi ahlil kitab, demikian juga berbicara tentang, ya, kelompok-kelompok ahlul kitab, tidak lain yang dimaksud Yahudi, Nasrani. Kenapa ayat berikut berbicara tentang mereka? Orang musyrik, ahlul kitab. Karena mereka itu nasabu ilallahi ma la yalik. Karena mereka itu tiga kelompok tadi, musyrikun, ya, Yahudi, Nasrani,
menisbahkan Allah. Apa itu menisbahkan Allah? Ya. Apa menisbahkan Allah? Ya. Menyandarkan kepada Allah, menjadikan Allah, menyandarkan kepada Allah, ya. Malayaliku sifat-sifat yang tidak pantas. Ya. Mereka itu menyandarkan kepada Allah. Apa itu menyandarkan bahasa lain? Menyandarkan, ya. Ya. Hah? Menyandarkan kepada Allah, menyifati Allah dengan sifat yang tidak pantas. Apa itu? Asyroka, bahwa Allah punya teman. Nah, syroka, punya teman yang selepel. Ya, punya teman yang selepel. Nah, ini kalau selevel itu orang musyrik. Ya. Kenapa yang mereka sembahkan berhala? Jadi berhala itu dianggap sama seperti Tuhan, punya keajaiban untuk berhala. Nah, itu musyrik. Adapun orang Yahudi dan Nasrani, nah, itu menyifati Allah dengan apa nih? Sifat yang tidak layak, apaan? Punya bini. Allah punya bini. Nah, kalau Allah dikatakan punya bini nggak pantas, masa Allah punya bini. Ada lagi Nasrani punya anak. Nah, ya, punya bini, punya anak. Nah, orang musyrik mengatakan ja'alul malaikata banatillah. Mereka orang musyrik mengatakan malaikat itu anak perempuannya Allah. Nah, ini contoh-contoh mereka menyifati Allah dengan sifat yang tidak layak. Nah, ini tadi kenapa dikatakan bodoh? Ketika mereka mengatakan Allah punya anak, Allah punya bini, Allah punya anak perempuan, Allah punya mitra kerja, bodoh itu yang dikatakan kebodohan. Kebodohan orang musyrik. Kenapa dikatakan mereka bodoh? Karena mereka menyifati Allah dengan sifat yang tidak layak. Disamain Allah itu seperti makhluk. Itu kan bodoh namanya. Masa iya Allah sama makhluk? Bodoh itu. Bukan hanya sekedar bodoh, muntahal jahalah. Puncaknya kebodohan, wa ghayatus safah. Ya. Puncaknya sama juga dah, bodoh juga. Waja'alu. Nah, mana itu ayat yang membodohkan mereka? Baik orang musyrik, orang Yahudi, orang Nasrani, yaitu ayatnya waja'alu lillahi syuraka'a. Nah, mereka menjadikan bagi Allah apa itu syuraka? Sekutu. Apa itu sekutu? Yang nyamain Allah. Siapa itu yang mereka samain makhluk itu sama Allah? Jin. Tuh, jin. Kan mereka nyembah jin. Ya. Mereka apa? Nyembah jin. Zaman sekarang masih banyak orang nyembah jin. Mukanya dicemong-cemongin. Tahu cemong-cemongin? Bahkan ada ya musik yang kayak mayat. Seperti mayat, seperti apa? Tengkorak. Nah, itu penyembah jin tuh. Masalah. Nggak mandi, nggak pernah apa. Namanya pang atau ping tuh. Itu nyembah jin tuh. Nah kan jin yang nyuruh tuh. Masa ya ada agama yang merintahin hambanya nggak mandi, nggak apa. Ya. Nah, itu penyembah jin. Nah itu jin, yang nyembah jin. Jin itu dijadikan seperti Tuhan. Wa khalaqahum, padahal Allah yang menciptakan jin. Allah yang ciptain jin. Kok kenapa yang disembah bukan sang pencipta? Kharaqu lahu banina wa banat. Mereka tadi itu menisbahkan Allah punya anak laki.
Ada yang Allah bilang punya anak perempuan. Bi ghairi ilmin. Mereka itu bodoh itu. Subhanahu wa ta'ala amma yasifun. Allah maha suci, Allah maha bersih dari apa yang mereka sifati itu. Kenapa Allah maha suci, Allah maha bersih? Karena Allah yang telah menciptakan langit dan bumi. Kalau langit dan bumi diciptain oleh Allah, udah segala-galanya, udah nggak ada lagi. Allah menciptakan langit dan bumi, Dia yang bikin. Kalau Dia yang bikin nggak perlu yang diciptakan itu anak atau apa, nggak perlu. Dia yang bikin semua. Anna yakunu lahu walad. Bagaimana mungkin Allah perlu anak? Allah yang bikin semua, Dia yang bikin. Berarti kalau Dia yang bikin nggak perlu anak. Ya. Ini meja nih, meja yang bikin tukang meja. Apakah meja itu anaknya tukang meja? Meja ini kan ada yang bikin nih, tukang. Apakah ini bisa dijadikan? Oh, ini anaknya dia yang bikin. Masa iya dia yang bikin anak? Anna yakullahu walad. Walam takun lahu sahibah. Allah tidak punya bini. Lam takun lahu sahibah. Wa khalaqa kulli syai'. Allah lah yang khalaqa kulli syai', yang menciptakan semua. Wa huwa bi kulli syai'in alim. Allah Maha mengetahui apa ya, segala sesuatu yang Dia ciptakan. Dzalikumullahu rabbukum, Dialah Tuhanmu. La ilaha illahu, Dia tidak ada Tuhan. Tidak ada Tuhan yang benar disembah kecuali Dia. Tidak ada Tuhan yang benar disembah kecuali Dia. Makanya janganlah sembah selain Dia. Khaliqu kulli syai', fa'buduh, Dialah yang kamu sembah. Wa huwa ala kulli syai'in wakil. Allah itu adalah wakil. Ya. Jadi kalau kamu mau berserah diri, hanya berserah diri kepadanya, jangan kepada yang lain. La tudrikuhul absar, Allah tidak akan bisa dilihat. Wa huwa yudrikul absar, sedangkan Allah melihat. Wa huwal latiful khabir, Dialah Allah yang maha halus dan yang maha mengetahui. Nah, al-ghurdu min hadhil ayat, apa tujuan ayat ini nih? Ayat ini waja'alullah tadi itu ar-raddu ala ulaika sufaha, penolakan terhadap mereka yang bodoh itu. Siapa yang bodoh? Yang menjadikan hamba Allah sebagai Tuhan. Ya. Penolakan allazina sabu ilallah, yang mereka menisbatkan kepada Allah al-banin wal banat, punya anak laki, punya anak perempuan. Contoh, Yahudi mengatakan Uzair anak laki-lakinya Allah. Ya. Yahudi itu, ya. Orang Kristen mengatakan Isa ibnullah. Isa Yesus, ya, adalah anak laki-lakinya Allah. Sedangkan orang menyembah berhala di Mekah mengatakan kalau anaknya Allah itu malaikat, yaitu anak perempuan Allah. Ta'alallahu amma yaquluna uluwan kabira. Nah, ini penolakan. Ya, penolakan, bantahan dari Allah. Allah Maha tinggi, Allah Maha suci terhadap apa yang mereka katakan atau yang mereka yakini, yang mereka imani itu bodoh itu semua. Baik, wa qad raddallahu ala man nasaba ilaihil walada. Allah menolak bagi siapa saja yang menisbahkan kepadanya Allah punya anak laki. Min wajah ini, dari dua sudut. Ya, artinya Allah mau kasih dalil akli, dalil yang masuk di akal. Kalau Allah mustahil punya anak. Satu, pikirin, ya, gunain otak. Yang pertama, annal walada la yakunu illa min jinsi walidihi. Selalu yang dikatakan anak tidaklah kecuali sejenis dengan bapaknya.
Yang namanya anak itu satu jenis sama bapak dan ibunya. Kalau bapaknya manusia, ibunya manusia, pasti anaknya pun apa? Manusia. Emang ada bapaknya manusia, ibunya manusia, anaknya kambing? Ada nggak? Yang namanya bapak dan yang namanya anak itu selalu sejenis dengan apa? Orang tuanya. Itu. Ini kan semua kita terima kan? Iya kan? Yang namanya anak selalu sejenis dengan ada nggak yang nggak akur? Ada nggak yang nggak akur? Akur kan semua? Tahu akur? Sepakat? Setuju nggak? Ya kalau ente diem aja berarti ini nggak setuju. Kan ditanya, ya anak selalu sejenis sama bapaknya, setuju nggak? Nah kalau ente diem aja berarti ente nggak paham, nggak setuju. Saya nggak lanjutin. Nah kalau ente nggak paham, buat apa saya lanjutin kan gitu. Yang namanya anak selalu sejenis dengan bapak dan ibunya. Karena bapak ibunya manusia, anaknya pun apa? Manusia. Masa ya ada anak apa? Kambing, bapaknya manusia. Nah, kalau seandainya anak sejenis sama bapaknya, kalau bapaknya tadi kan Allah tuh, anaknya apa? Tuhan sama kan sejenis. Ya. Nah kalau dia punya cucu, sama juga emang ada orang yang anaknya apa? Kakeknya manusia, cucunya kambing. Kalau dia punya cucu, ya pasti Tuhan. Iya kan? Namanya bapak punya anak pasti punya bini, nggak mungkin nggak punya bini punya anak. Nah, bini pun sejenis, masa ya ada orang yang kawin sama kambing? Masya Allah, anaknya Tuhan, bininya Tuhan, cucunya Tuhan, mertuanya juga Tuhan. Paham kan? Tuh. Nah ini membuktikan kalau Allah tuh nggak punya anak. Ya, kenapa? Karena yang namanya anak sejenis dengan bapak. Seluruh yang menyangkut masalah anak semuanya juga sejenis. Nah ini aja udah. Wallahu ta'ala laisa lahu masil. Allah tidak ada yang sama dan menyerupai. La nazir. Kalau ini kan menyerupai anak, menyerupai bapak. Nah, oleh karena Allah tidak ada yang nyerupain, maka Allah tidak punya apa? Wa huwa subhanahu muta'alin anil ajnas. Allah maha suci, maha tinggi dari jenis. Li'annahu mubdi'uha, karena dialah yang menciptakan. Gitu. Nah, kalau orang bikin apa nih? Orang bikin meja. Apakah orang yang bikin itu sejenis dengan mejanya? Mejanya sejenis dengan orang yang bikin? Karena mejanya kayu, yang bikin juga kayu. Kan itu kan kalau anak sejenis sama bapak. Kalau ente bilang sejenis, nah berarti ini yang bikin meja sama mejanya sama aja. Kan begitu. Karena dia yang bikin itu tentu berbeda jenisnya dengan yang dibikin. Oleh karena itu tidak bisa dikatakan Allah itu punya apa tuh? Anak. Tuh, itu dalil akal yang pertama. Sekarang yang kedua. Anallaha khalaqas samawati wal arda. Allah telah menciptakan langit dan bumi. Kalau langit dan bumi berarti semua udah, ya, bukan hanya dua langit. Allah yang menciptakan langit dan bumi, semua yang ciptain Allah. Termasuk malaikat, manusia, jin. Nah, kalau yang semuanya yang ciptain Allah berarti dia nggak perlu. Nih. Kalau yang bikin dia, kira-kira perlu nggak? Enggak, nah dia yang bikin semua yang ada di alam semesta yang bikin Allah. Kira-kira Allah perlu nggak? Nggak perlu, buat apa? Dia yang bikin. Wa man kana hadza fa huwa ghaniyun 'anil walad. Nah, kalau Allah yang menciptakan segala sesuatu, dia nggak perlu akan anak. Buat apa anak? Dibikin bisa. Oleh karena itu Allah ghani, Allah nggak perlu kepada anak dan apa saja nggak perlu. Nah itulah tadi dua dalil akal tentang apa?
kebodohan mereka yang mengatakan kalau Allah itu punya anak, punya teman atau punya bini. Tsumma bayyana ta'ala li ibadihi annahu qad waddaha lahumud dalila. Nah, kemudian Allah terangin lagi pada ayat berikut dalil-dalil yang jelas lagi. Aqama lahumul burhana. Allah mendirikan lahum bagi mereka yang sampai sekarang ini masih belum beriman. Allah memberikan, Allah menyampaikan dalil, yaitu apa? Inzali hadzal Quran. Allah turunkan kitab suci terakhir yaitu Al-Quran. Di dalam Quran itu ada bayan, ada basair, keterangan, wal hujajil qati'ah, dalil-dalil yang sangat jelas yang menunjukkan ala siddihi, bahwa Quran itu adalah datang dari Allah, dan menunjukkan bahwa benar kebenaran man unzila alaihi, yaitu Nabi Muhammad. Quran itu kitab suci yang datang dari Allah, dan kebenaran Nabi Muhammad yang menyampaikan Al-Quran. Ja'ahum bil bayyinati sati'at. Nabi yang menyampaikan Quran wahyu dari Allah dengan dalil-dalil yang sangat jelas. Nah, kalau Nabi Muhammad benar, itu aja. Dia nggak bisa tulis, nggak bisa baca, tapi menyampaikan ayat-ayat Al-Quran. Nah, membuktikan bahwa Quran itu bukan karangan Nabi Muhammad, tetapi wahyu dari Allah yang memerintahkan kepada kita menggunakan akal sehat. Pamanih tada, ya ambil bayinati satiat dengan dalil yang jelas. Pamanih tada bihi fakod nafa'an nafsah. Orang yang ngambil petunjuk dengan Al-Quran dialah orang yang nafa'an nafsahu, bahwa orang itu telah memanfaatkan dirinya. Orang yang dapat petunjuk dari Al-Quran dialah yang memanfaatkan Al-Quran itu. Tetapi bagi mereka yang a'radu anhu, Quran mereka tolak. Ajakan Quran, dakwah Quran mereka jauhin. Faqad adharra nafsahu. Berarti dia telah membahayakan dirinya sendiri. Jadi yang mau mengikuti ajaran Quran, mau membawa manfaat buat dirinya. Orang yang tidak mau mengikuti Quran, yang bahaya dirinya sendiri. Nah, itulah ayat qad ja'akum basairu mir rabbikum, telah datang kepadamu basair, penjelasan dari Tuhanmu. Apa maksudnya datang? Quran itu. Paman absara bali nafsihi. Orang yang mau ngambil Al-Quran, manfaatnya buat dirinya sendiri. Wa man amiya fa alaiha, orang yang buta, bukan buta mata, buta mata hati, nggak mau mempercayai Al-Quran, fa alaiha, maka bahayanya menimpa dirinya dia sendiri. Wa ma ana alaikum bihafiz. Wa ma ana alaikum bihafiz, maka tidaklah ana alaikum, kata Nabi, saya ini bukannya hafiz, saya hanya menyampaikan. Adapun yang memelihara, yang memberikan taufik, yang memberikan hidayah, itu Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau saya ini tugasnya hanya, Rasul itu hanya tugasnya apa? Menyampaikan. Kemudian ittihamur Rasul bi dirasatil kutubis samawiyah. Ada aja nih. Mereka orang-orang yang tidak percaya itu menuduh Rasul kalau Quran itu buatan Muhammad. Karena Muhammad itu belajar, katanya. Belajar sama orang Yahudi. Jadi Quran itu bukan wahyu. Nah, ini kan tuduhan-tuduhan. Apa benar Nabi pernah belajar?
Padahal mereka tahu Muhammad itu sejak lahir sampai tahu semua bahwa Nabi Muhammad itu nggak bisa tulis, nggak bisa baca. Nah, ini la tazalul ayatul karimah taqra'u. Terus ayat terus artinya terus berlanjut ayat ini mengetuk, taqra' itu mengetuk bihujaji hadamika dengan dalil-dalilnya yang dalil-dalilnya yang mematikan mereka diketuk. Wa barahini hatta sati'a dengan dalil-dalil yang sangat jelas. Apa yang diketuk oleh ayat Quran? Diketuk adzanal muta'annitin. Quran mengetuk telinga mereka yang muta'annitin, mereka yang masih saja apa itu ta'annut? Yang masih saja keras kepala. Udah diterangin panjang lebar masih juga nggak terima, itu namanya ta'annitin. Diketuk telinga mereka, diketuk. Siapa? Kufar Mekah. Faqad za'amu, mereka nyangka kalau Rasul itu membawa Quran min tilqa'i nafsi, itu buatannya sendiri. Karya gitu. Jadi Quran itu katanya karyanya Muhammad ya. Dari mana Muhammad itu tahu ilmu-ilmu yang ada di Quran? Karena dia belajar dengan membaca kitab-kitab terdahulu, Taurat, Zabur gitu. Tuduhan mereka. Wa akhbarihimul umamil maudin. Muhammad telah baca berita-berita tentang umat-umat dulu, makanya dia bisa ceritain tuh kisah Nabi Adam, Nabi Nuh. Nah, apa benar tuduhan mereka itu? Kadzabahumul Quran bi aisarit turuq. Allah membantah ya tuduhan mereka itu dengan cara yang paling gampang. Membantahnya dengan gampang banget ya. Kenapa bantahnya gampang? Li'anna hadzal nabi ma'rufun ladaihim. Karena Muhammad itu dikenal oleh mereka. Sejak kecil sampai wafat mereka kenal siapa itu Muhammad. Apa itu maksudnya? Muhammad itu ummi. Enggak bisa tulis, enggak bisa. La ya'riful qira'ata walal kitabah. Nah, kalau memang Muhammad itu tidak tulis, nggak bisa, dari mana bisa dia ngarang Quran? Nah, berarti Quran itu bukan buatannya, karena dia buta huruf. Pakai payan sibuna ilahi dirasatal kudus samawiyah. Bagaimana mungkin ya mereka menisbahkan kepada Muhammad, menuduh Muhammad kalau Muhammad pernah mempelajari buku-buku ya kitab-kitab suci terdahulu. Ittila alaiha. Bagaimana mungkin Nabi Muhammad baca? Wa huwa rajulun ummi, sedangkan Muhammad itu adalah buta huruf ya. Nah, itulah ayatnya wa kadzalika nusarriful ayati. Demikianlah aku, kata Allah, palingkan ayat-ayat ini. Waliyaqulu darasta. Karena mereka itu sesat dipalingkan. Mereka mengatakan darasta. Kamu hai Muhammad belajar. Walinubayyinahu liqaumi ya'lamun. Aku terangin bagi mereka yang ingin tahu. Tuduhan itu kagak benar. Ittabi' ma uhiya ilaika mir rabbik la ilaha illahu. Wahai Muhammad, ikutilah apa yang Allah wahyukan kepadamu, tidak ada Tuhan kecuali Dia. Wa a'rid 'anil musyrikin, berpalinglah kamu dari orang-orang musyrik. Walau sya'allahu ma asyraku, seandainya Allah menghendaki mereka tidak akan syirik. Wa ma ja'alnaka 'alaihim hafizha. Nah, ini seperti ayat tadi. Aku tidak jadikan kamu hafiz. Kamu hanya tugasnya menyampaikan. Aku tidak jadikan kau wahai Muhammad pemelihara. Wa ma anta 'alaihim biwakil, dan kamu pun tidak mewakili mereka. Mereka yang bertanggung jawab terhadap diri mereka sendiri. Nah, itu tadi judul terakhir, yaitu tidak benar kalau Nabi Muhammad itu ya belajar atau membaca kitab-kitab terdahulu sehingga Quran itu karyanya. Nggak benar, karena Muhammad itu ummi. Nah, kemudian an-nahyu an sabilah alihatil musyrikin, ada lagi nanti ya, kita dilarang mencaci maki Tuhan-Tuhan mereka.
Ya, biarin aja. Kalau kita caci maki, ntar dicaci maki Allah lagi. Ya, nggak usah. Lebih baik diam aja. Ya. Ya, kita bukan caci maki, memberikan penjelasan akal kita aja, jangan dicaci maki. Nah, sampai di sini insyaallah akan kita lanjutkan an-nahyu an sabbi alihatil musyrikin pada pengajian akan datang insyaallah. Ya. Orang menghafal Quran. Ya. Nabi Muhammad hafal Quran. Jadi sebelum orang lain hafal Quran, Nabi Muhammad dulu. Habis dia sampai oleh Jibril, maka Allah berikan kemudahan untuk dia hafal. Ya. Pertanyaannya? Iya, ia menyampaikan. Jadi begini ya. Ya susah, jawabannya susah. Jadi Allah Subhanahu wa taala memelihara. Allah taala sendiri yang memelihara Al-Qur'an. Kalau kitab-kitab suci yang lain, Allah serahkan pemeliharaannya kepada siapa? Umatnya masing-masing. Yahudi, lu pelihara buku lu. Injil, pelihara buku lu. Jadi Allah lepas, entes dipelihara. Nah, mereka tidak pandai memelihara kitab suci. Akhirnya kitab suci mereka hilang, dipalsuin. Nah, kalau Quran itu yang jagain siapa? Nah, bagaimana caranya Allah jagain Quran? Diberikan kemudahan bagi hambanya yang beriman hafal Quran. Kalau kitab suci dulu nggak ada yang bisa hafal, nggak ada, sehingga hilang tuh. Nah, kalau ada orang yang hafal, mau dipalsuin bagaimana nggak bisa. Kan yang dihapus-hapus itu yang kelihatan, yang di sini bisa dihapus nih. Nah, itulah caranya Allah memelihara Al-Quran. Jadi pertanyaannya, apakah orang hafal itu menyampaikan? Iya, menyampaikan. Karena melalui hafalan itulah Al-Quran terpelihara. Ya. Jadi kata Allah, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna nahnu nazzalna dzikra. Ya, dzikra itu Quran. Wa inna lahu lahafidz. Saya sendiri yang punya. Gimana caranya? Allah mudahkan apa? Sehingga apabila ada satu huruf aja, ya ada satu huruf aja, tahu orangnya apa? Ini salah. Allahu a'lam bishawab. Ada